Jangan pernah berani melawan Bapak Joko Widodo. Beliau sangat overpower. Ya, Bapak Jokowi masih overpower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngops dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Oke. Terkait pelik polemik kasus ijazah Bapak Joko Widodo, kita sudah lihat di media, sudah ada update-nya. Dan disitulah gue menjadi menilai bahwasannya Bapak Joko Widodo masihlah overpower. Mungkin banyak dari kita yang merasa, yang mengira bahwasannya Bapak Joko Widodo sudah melemah, sudah semakin tua, sudah tidak menjadi pejabat publik, sudah tidak berkuasa menjadi seorang presiden. Banyak di antara kita yang mengira bahwa beliau sudah lemah. Tapi ternyata tidak demikian. Ternyata Bapak Joko Widodo masih overpower. Betapa tidak, guys. Terkait ijazah, Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan sudah berusaha menguak, mengulik, menganalisa hingga didapati banyak kejanggalan, keanehan yang semakin memperkuat dugaan mereka bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Tapi seperti yang gue bilang tadi, Bapak Joko Widodo masih overpower. Instansi atau institusi besar seperti Universitas UGM sudah memberikan pernyataan bahwa ijazah Bapak Jokowi fix, asli, valid, no debat, dengan kesadaran penuh, tidak diragukan. Pihak kepolisian sudah memberikan pernyataan setelah melalui sebuah proses pemeriksaan, pengujian, penganalisaan, hingga akhirnya dibuat konferensi pers bahwa ijazah Bapak Jokowi identik atau asli atau apalah sebutannya, tapi maksud dan artinya sama, asli, terbukti, guys. Wow, overpower Bapak Joko Widodo. Gini, guys, coba teman-teman bayangkan ibaratnya Persib Bandung dengan skuad terbaiknya, dengan winning 11-nya, bermain melawan tim terbaik Eropa, raja terakhir di Eropa, tim terkuat, tersukses di Eropa. Siapa? Tentu saja tidak lain tidak bukan Arsenal. Persib Bandung melawan Arsenal di stadion Arsenal, wasitnya orang Arsenal, panitia penyelenggaranya orang Arsenal. Oke, di babak pertama Persib Bandung nampak bisa memberikan sedikit serangan, tapi gue rasa kalian sudah bisa melihat, sudah bisa menebak, menerka, memprediksi jalannya pertandingan.
hingga kemudian hasil akhir sedikit banyak sudah bisa diprediksi. Seperti yang sudah terjadi belakangan ini, ijazah Bapak Jokowi sudah dinyatakan identik atau asli. Siapa yang bilang? Universitas UGM, pihak kepolisian, mereka pihak-pihak berwajib yang punya otoritas yang mengatakan bahwasannya ijazah Bapak Jokowi asli. Terus kalian mau apa lagi? Pak Roy Suryo dan kawan-kawan bisa apa? Mau apa? Apakah mereka masih yakin bisa memenangkan pertandingan? Di saat dimana mereka harus bertarung melawan, pertama, kubu lawan bersama dengan wasit, bersama dengan penyelenggara panitia pertandingan. Bubar. Sudah cukup. Lupakan soal ijazah. Mending tutup kasusnya, minta maaf sama Bapak Jokowi. Barangkali beliau orang baik yang sangat pemaaf, mau memaafkan, selesaikan secara kekeluargaan. Bapak Jokowi pasti menang. Overpower. Guys, gini guys. Di video gue sebelumnya terkait pelik polemik ijazah Bapak Jokowi, gue udah sempat singgung ya, bahwa di satu sisi gue berharap ijazahnya terbukti asli. Kenapa begitu? Karena gue tidak menginginkan ada lebih banyak pihak yang terhinakan. Gue gak pengen menambah daftar narapidana, menambah orang-orang yang menjadi korban Bapak Jokowi, menambah orang-orang yang masuk penjara karena berani melawan, bertarung, adu mekanik di meja hukum dengan Bapak Jokowi. Karena terbukti Bapak Jokowi masih overpower. Tapi berjalannya proses hukum hingga kemudian pihak kepolisian memberikan pernyataan bahwa ijazah tersebut identik atau asli. Prosesnya yang enggak banget lah. Benar kata Pak Roy Suryo CS, berikan bukti yang valid, jangan cuma narasi gitu. Jangan cuma bisa bilang di depan konferensi pers bahwa ijazahnya asli gitu, tanpa diperlihatkan ijazahnya, tanpa diperlihatkan bukti otentiknya. Publik tidak tahu seperti apa proses pemeriksaan, seperti apa proses pembuktian ini asli atau tidak, seperti apa proses pengujiannya, apakah ada sampel pembanding, jika ada, seperti apa sampel pembandingnya. Kalau sampel pembandingnya sama jenisnya dengan ijazah miliknya Bapak Jokowi, ya iyalah identik, ya iyalah sama, ya iyalah asli pasti. Tapi kan publik tidak tahu, tidak transparan. Udah gitu prosesnya, tahu-tahu diputuskan asli aja, tahu-tahu menang aja. Inti dari permasalahan ini adalah bukan sekedar terbuktinya ijazah tersebut asli atau tidak, tapi bagaimana publik bisa percaya bahwasannya itu asli atau tidak. Untuk itu, seperti yang gue singgung sebelumnya, gue berharap banget prosesnya itu transparan. Terserah ada hasilnya mau asli mau enggak, tapi transparan gitu. Publik percaya, publik puas, publik teredukasi, publik tercerdaskan. Seperti yang sebagaimana dilakukan Pak Roy Suryo CS dan kawan-kawan sejauh ini, terima kasih Pak. Saya sangat menghargai, saya bersyukur Ibu Pertiwi telah melahirkan Bapak dan kawan-kawan.
segitu niatnya berusaha membuktikan dengan logika, dengan rasionalitas, dengan metode ilmiah, dengan keahlian, kepakaran bapak-bapak ini, hingga kita sedikit banyak teredukasi. Oh iya ya, masa tahun 80 dari Times New Roman, masa lembar pengesahan yang gak lengkap bisa lulus tuh. Hingga akhirnya dari upaya Pak Roy Suryo didapatkanlah banyak hal-hal yang janggal, hal-hal yang aneh-aneh, yang mengindikasikan bahwa ijazah tersebut palsu. Lalu kemudian oleh pihak-pihak berwenang yang punya otoritas dinyatakan asli. Damn. Wow. Tapi gini guys ya, mari kita coba berhusnuzon dulu guys, berhusnuzon. Jangan-jangan guys, memang ijazah yang selama ini dipegang oleh Bapak Jokowi memang asli. Berbeda dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM yang kala itu ditunjukkan kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu udah pernah ke UGM. Ya, minta dokumen kepada pihak UGM kasih salinan atau kopiannya. Mungkin dokumen itu berbeda dengan yang dimiliki Pak Jokowi sebenarnya. Jadi kita tuh kayak terkecoh, kegocek begitu. Tapi ada salah satu pendukung Pak Jokowi sempat posting tuh di aplikasi X, di foto ijazah Pak Jokowi, ada fotonya Pak Jokowi, ada cap stempelnya udah dilegalisir gitu ya. Dan dengan kesadaran penuh dia bilang itu asli. Dari mana dia dapat? Dari UGM. Harusnya kalau dokumennya sama, dan seperti kata Pak Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa itu aneh, ya harusnya dokumen Pak Jokowi ya fix palsu dong. Kecuali tadi ternyata kita kegocek, kita terkecoh, kita diprank sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lempar nih bola liar. Padahal sebenarnya ijazah yang dipegang Pak Jokowi selama ini itu asli. Tapi pun begitu, Bo ya, ayolah. Apa susahnya sih diperlihatkan gitu? Sampaikan ke publik. Hentikan kisruh ini. Publik tercerdaskan, teredukasi. Pak Roy Suryo dibuat malu, kemudian minta maaf. Jika perlu dipenjara, terserah. Pak Jokowi semakin melambung tinggi, semakin overpower. Oke, seperti yang gue singgung di awal, melihat apa yang terjadi ya, rasanya memang ya Bapak Jokowi masih overpower. Bapak Jokowi bukan orang sembarangan. Bapak Jokowi bukan seperti yang kita tuduhkan, bukan seperti yang kita kira. Tidak selemah itu. Beliau bukan orang sembarangan, beliau masih overpower. Walaupun sudah tidak menjadi pejabat publik, walaupun sudah tidak menjadi presiden yang berkuasa. Seperti yang kita lihat, seahli-ahlinya, sepakar-pakarnya seorang Pak Roy Suryo dan kawan-kawannya berusaha men-challenge kekuatan, power seorang Bapak Jokowi dengan bertarung di atas meja hukum terkait ijazah. Sementara ini berjalannya pertandingan Pak Jokowi. Gue prediksi ya, mari kita tebak-tebakan aja nih. Pada akhirnya Pak Jokowi akan diputuskan sebagai pemenang. Ijazahnya fix, asli. Dan Pak Roy Suryo mendapatkan kekalahan plus hikmah.
Hikmah bahwasannya udahlah, lupakan soal ijazah, jangan lagi mengganggu, menyerang, mengajak Pak Jokowi perang terbuka. Udah, lupakan. Biarkan beliau menikmati masa tuanya. Biarkan beliau menikmati masa pensiunnya. Di sisa waktunya banyak-banyak ibadah. Udah, leave him alone. Jangan diganggu, jangan diusik. Udah, kita doakan saja yang terbaik untuk Bapak Joko Widodo terkait apa-apa yang menjadi kesalahannya sebagai manusia atau sebagai pemimpin. Biarlah itu menjadi urusannya dan menjadi pertanggungjawabannya kelak di akhirat kepada Tuhannya. Biarin. Pada akhirnya hanya dirinya dan Tuhannya yang tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Mungkin kita tidak tahu. Kita sejauh ini hanya bisa menduga, menebak-nebak siapa sebenarnya beliau satu ini. Tapi sejauh ini yang kita lihat, pihak UGM, pihak kepolisian sudah menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo identik atau asli. Lalu bagaimana dengan Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan? Apakah beliau-beliau ini masih percaya bisa menang? Coba guys, bayangkan sekali lagi guys. Apakah mungkin pihak UGM dan pihak kepolisian setelah pernyataan mereka bahwasannya ijazah Bapak Jokowi asli, kemudian hari, besok atau lusa, tiba-tiba merevisi, tiba-tiba mengubah pernyataan itu? Maaf ya, ternyata setelah diperiksa kembali, ijazah Bapak Jokowi ini fix palsu. Coba bayangkan. Tidak mungkin guys, tidak mungkin. Harga diri, kehormatan, cemen, cupu, culun, gembel banget tuh kalau sampai menjilat ludah sendiri. Tuh. Jadi gue menebak jalannya pertandingan. Sedikit banyak gue memprediksi hasil akhirnya akan seperti apa. Gue harap ini semua berakhir. Kalau kalian merasa seorang ahli, seorang pakar, ingin membuktikan sesuatu kebenaran terkait Bapak Jokowi, setelah mengetahui ternyata Bapak Jokowi masih overpower, pikirkan kembali. Udah, hidup aja sebagai warga sipil yang baik, taat pajak. Udah. Apalagi kalau kalian bukan seorang pakar, bukan seorang ahli seperti Pak Roy Suryo CS dan kawan-kawan. Udah. Jangan berani-berani mengusik, mengganggu Bapak Joko Widodo. Oke. We'll see, kita lihat prediksi gue. Gue nggak tahu apakah gue harus berharap prediksi gue salah. Tapi gue 99% gue prediksi hasil akhirnya Bapak Jokowi menang, ijazahnya dinyatakan asli. We'll see. Ngops lah. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.